Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noviatus Soliha dengan NIM 004 akan memaparkan skripsi saya dengan judul Pemodelan Case Growth Rate COVID-19 berdasarkan capaian vaksinasi di DKI Jakarta dengan estimator quantitative lain pada data longitudinal. Dengan dosen pembimbing, Ibu Dr. Nurhamidah SSI MSI dan Bapak Dr. Toha Saifuddin SSI MSI. Latar belakang. Kita ketahui bahwasanya COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia yang pertama kali muncul di Wuhan, China di akhir tahun 2019. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret tahun 2020, yang mana mengalami peningkatan kasus sebesar 13 kali lipat di 114 negara termasuk di Indonesia. Total terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Juli tahun 2021 mencapai 2.228.938 kasus dengan nilai CGR sebesar 1,17%, yang mana lebih tinggi daripada CGR global yang hanya sebesar 0,23%. Sumber berasal dari Kemenkes RI tahun 2021. Berbagai macam kebijakan diberlakukan oleh pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19, mulai dari pembatasan skala berskala besar, aturan larangan mudik, hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana dituangkan dalam Inmendagri nomor 15 tahun 2021 dengan target wilayah PPKM darurat salah satunya yaitu DKI Jakarta, yang mana memiliki nilai CGR tertinggi di antara 7 wilayah target PPKM darurat lainnya pada tanggal 2 Juli tahun 2021. Menindaklanjuti adanya kebijakan PPKM darurat untuk menekan angka penularan kasus COVID-19 dengan melihat laju pertumbuhan kasus, maka pemerintah mendorong peningkatan capaian vaksinasi selama PPKM darurat. Lalu, bagaimana efektivitas vaksinasi terhadap laju pertumbuhan kasus COVID-19 selama PPKM darurat? Dapat dianalisis dengan pemodelan statistika, metode regresi, pendekatan non-parametrik, estimator trend Kastle-Line, dan juga pada data longitudinal. Analisis regresi atau pemodelan salah satu pemodelan statistik yang mendeskripsikan hubungan fungsional antara variabel respon dan variabel prediktor. Analisis regresi ini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan parametrik dan pendekatan non-parametrik. Pendekatan parametrik dilakukan apabila bentuk kurva atau bentuk kurva fxi diasumsikan memiliki bentuk tertentu. Apabila bentuk kurva regresi fxi belum mengasumsikan bentuk tertentu, maka dilakukan analisis regresi dengan pendekatan non-parametrik. Salah satu estimator yang digunakan untuk mengestimasi model regresi non-parametrik adalah estimator trend Kastle-Line, yang mana mampu menangani pola data yang mengindikasikan adanya kenaikan maupun penurunan yang ekstrim melalui bantuan titik-titik penol. Dalam penelitian ini dilakukan pada data longitudinal, yang mana data longitudinal ini baik dalam mengetahui dinamika perubahan suatu pengamatan. Penelitian terdahulu ada penelitian dari Anggraini DKK tahun 2018 dan penelitian Rumlawang tahun 2018, yang mana sama-sama mengestimasi model regresi non-parametrik dengan estimator trend Kastle-Line yang masih menggunakan data cross-section. Pada penelitian dalam skripsi ini, data yang digunakan adalah data longitudinal sehingga ada kebaruan dalam penelitian. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator trend Kastle-Line. Yang kedua, bagaimana membuat algoritma dan program R untuk mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator trend Kastle-Line. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan algoritma dan program R untuk mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator trend Kastle-Line pada data CGR COVID-19 di DKI Jakarta selama periode PPKM darurat.
Sehubungan dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengestimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Yang kedua, membuat algoritma dan program R-nya. Yang ketiga, yaitu mengimplementasi algoritma dan program R. Manfaat penelitian yang pertama bagi mahasiswa yaitu menambah pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari terkait pemodelan statistika, khususnya pada metode regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator truncated spline. Yang kedua, bagi masyarakat, menambah wawasan mengenai pentingnya kebijakan PPKM darurat dan efektivitas vaksinasi dalam rangka menekan angka penularan kasus COVID-19 yang berdampak pada laju pertumbuhan kasus, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, khususnya dilihat melalui jumlah capaian vaksinasi. Batasan masalah. Penelitian ini menggunakan modelan statistika dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator truncated spline yang menggunakan spline linear dalam membentuk model agar lebih memudahkan interpretasi hasil estimasi. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada coronavirus disease. Kasus COVID-19 ini menyebar sangat cepat dan mengalami 13 kali lipat mengalami peningkatan 13 kali lipat di 114 negara termasuk di Indonesia, dengan total terkonfirmasi mencapai 19.326 jiwa pada saat ditetapkannya sebagai pandemi global pada 11 Maret tahun 2020. Yang kedua ada case growth rate. Case growth rate ini merupakan laju pertumbuhan kasus COVID-19 yang mana dihitung berdasarkan jumlah penambahan kasus pada hari ke-I dibagi total kasus pada hari ke-I -1 dikali 100%. Yang ketiga ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM darurat, yang mana diberlakukan pada tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli tahun 2021, yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021. Yang keempat ada vaksinasi. Program vaksinasi ini pertama kali dilaksanakan pada tanggal 13 Juli tahun 2021 untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity secara cepat dan dapat menurunkan jumlah yang terinfeksi oleh virus. Selanjutnya ada regresi non-parametrik. Secara umum modelnya adalah YI sama dengan FXI plus epsilon I. I sama dengan 1 sampai N. Perluasannya yaitu YI sama dengan sigma J sama dengan I sampai P, FJI plus epsilon I. I-nya berjalan dari 1 sampai N dan J berjalan dari 1 sampai P. Selanjutnya ada regresi non-parametrik truncated spline. Berdasarkan model umum, model regresi non-parametrik, maka fungsi spline-nya dituliskan sebagai berikut, yaitu Fx sama dengan sigma Q sama dengan 0 sampai D, beta Q X pangkat Q, plus sigma K sama dengan 1 sampai K besar, beta D plus K, kali X min tau K besar, dalam kurung plus pangkat D. D-nya merupakan D-jeri. Dengan fungsi truncated sebagai berikut. Selanjutnya ada kuantil. Kuantil ini adalah ukuran yang mengindikasikan lokasi sebagian data mendekati data secara keseluruhan. Kuantil ini juga diartikan sebagai suatu nilai yang partisi data menjadi beberapa bagian yang sama. Selanjutnya ada regresi non-parametrik truncated spline pada data longitudinal. Modelnya sebagai berikut, yaitu YIS sama dengan FXIS plus epsilon IS. I-nya berjalan 1 sampai N, S-nya berjalan 1 sampai MI, dengan epsilon IS merupakan variabel random identik independen dengan yang sama dengan 0 dan varian sama dengan sigma I kuadrat. Selanjutnya untuk pemilihan titik knot optimal
didasarkan pada pemilihan GCV paling minimum dengan rumus sebagai berikut. Setelah itu untuk uji Levin ini digunakan untuk mengetahui bahwasanya varians dari masing-masing error pada subjek penelitian itu apakah berbeda atau sama. Apabila berbeda atau tidak homogen, maka disebut dengan adanya kasus heteroskedasitas. Apabila homogen, maka ada kasus homoskedasisitas. Selanjutnya untuk software S. Software ini merupakan suatu software yang digunakan untuk pengkodingan, di mana tujuannya untuk memudahkan dalam suatu perhitungan statistika, khususnya pada pemodelan statistika dalam kasus ini. Selanjutnya ada data dan sumber data. Jenis data di sini adalah data sekunder berstruktur longitudinal. Kemudian sumber datanya yaitu yang pertama untuk case grow rate COVID-19, sumbernya sebagai berikut. Untuk capaian vaksinasi dosis kedua, sumbernya sebagai berikut. Dalam periode waktunya yaitu PPKM darurat sampai PPKM darurat pada tanggal 3 sampai 20 Juli tahun 2021 dengan 5 unit penelitian, yaitu Kota Administrasi Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Timur, dan Utara. Untuk variabel penelitian di sini ada variabel Y, X1 dan X2. Variabel Y itu merupakan variabel respon, yaitu case growth rate COVID-19 yang bertipe kontinu. Kedua ada X1, yaitu variabel prediktor 1 bertipe kontinu. Kemudian ada X2, variabel prediktor 2, yaitu bertipe kontinu. Untuk langkah analisis pertama kita mulai, ini tekan dulu CGR waktu pengamatan dan juga capaian vaksinasi dosis kedua untuk datanya. Setelah itu menentukan parameter smoothing optimum tanpa melibatkan pembobot W. Setelah itu melakukan estimasi dengan tanpa adanya pembobot W. Setelah itu dilakukan uji heteroskedasisitas dari hasil error yang didapat pada saat estimasi model regresi tanpa pembobot W dengan uji Levin-nya, kemudian mendefinisikan matris pembobot W-nya. Setelah itu menentukan parameter smoothing ulang dengan melibatkan pembobot W. Setelah itu mengestimasi data menggunakan estimasi truncated spline dengan pembobot W untuk mendapatkan nilai estimasi beta topi dan nilai estimasi y topinya. Setelah itu menghitung nilai mean square error-nya. Untuk nilai beta topi dan y topi serta MSE didapatkan dengan melibatkan parameter smoothing dengan pembobot W. Dan setelah itu kita estimasi model regression parametrik berdata longitudinal dengan estimasi truncated spline dengan model regression parametrik prediktor pada data longitudinal sebagai berikut, yaitu Y sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai P FJ XJ IS plus epsilon IS, di mana J itu merupakan prediktor yang berjalan dari 1 sampai P. Kemudian ini merupakan subjek penelitian yang berjalan dari 1 sampai N. Kemudian S itu merupakan pengamatan atau ulangan yang berjalan dari 1 sampai MI. Di sini penjelasannya yaitu FJFJIS merupakan fungsi regresi non parametric truncated spline dengan I sama dengan 1 sampai N, S sama dengan 1 sampai MI, dan epsilon IS merupakan variabel random IID yaitu identik independen dengan main sama dengan 0 dan varian sigma I kuadrat. Setelah itu dilakukan scatter plot antara CGR dengan waktu pengamatan dan capaian vaksinasi dosis kedua di masing-masing subjek penelitian dan didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk scatter plotnya, yang pertama Kota Administrasi Jakarta Barat, yang kedua untuk Kota Administrasi Jakarta Pusat, setelah itu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Setelah itu dilakukan scatter plot CGR dengan waktu pengamatan dan capaian vaksinasi dosis kedua secara serentak untuk 5 subjek penelitian. Yang pertama untuk waktu pengamatan, yang kedua untuk capaian vaksinasi dosis kedua. Berdasarkan scatter plot dari masing-masing subjek penelitian dan secara serentak untuk 5 subjek penelitian, diketahui bahwa pola data CGR terhadap waktu pengamatan maupun capaian vaksinasi dosis kedua tidak beraturan, tidak membentuk pola tertentu, baik linear, kuadratik, maupun kubik, dan sebagainya, sehingga dapat dilakukan model regresi dengan pendekatan non-parametrik. Untuk melakukan pemodelan regresi, maka perlu adanya parameter smoothing optimum. Parameter smoothing optimum ini diperoleh berdasarkan nilai GCV minimum.
Berdasarkan trial untuk beberapa kombinasi orde dan juga jumlah titik kena diperoleh GCP paling minimum berada pada orde 1, jumlah knot 1 dengan titik knot 9 untuk prediktor 1, kemudian orde 1, jumlah knot 2 untuk dan titik knot 13,143 dan 13,502 untuk prediktor 2. Selanjutnya dilakukan estimasi regresi non-parametrik pada data longitudinal tanpa melibatkan pembobot W untuk mendapatkan nilai errornya. Setelah nilai error didapatkan, diuji Levin dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,0023 di mana kurang dari 0,005 yaitu p-value-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variansi dari setiap error pada masing-masing subjek tidak konstan atau terjadi kasus heteroskedasisitas. Setelah disimpulkan terjadi heteroskedasisitas, maka dilakukan parameter smoothing optimum ulang dan melibatkan pembobot W. Dan didapatkan GCP minimumnya pada kombinasi orde 1, jumlah knot 1, titik knot 9 untuk prediktor 1, orde 1, jumlah knot 2, titik knot 13,143 dan 13,502 untuk prediktor 2 dengan nilai GCP paling minimum yaitu sebesar 0,1004. Meskipun pemilihan parameter smoothing optimum sebelum dan setelah adanya pembobot diperoleh nilai GCP berbeda, namun untuk orde dan juga jumlah knot serta titik knotnya masih sama. Setelah mendapatkan parameter smoothing optimum dengan melibatkan pembobot W, selanjutnya dilakukan estimasi model regresi non-parametrik pada data longitudinal dengan estimator target spline dengan melibatkan pembobot W dan didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu G-topi sama dengan F-topi 1x1IS plus F-topi 2x2IS dengan F1 topi X1IS-nya sebagai berikut dan F2 topi X2IS-nya sebagai berikut, sehingga diperoleh hasil estimasi Y-topinya sebagai berikut. Berdasarkan hasil estimasi tersebut, untuk masing-masing pitch width-nya dari F-topi 1x1IS diketahui bahwa nilai CGR pada waktu pengamatan sebelum hari ke-9 mengalami peningkatan sebesar 0,047% per hari, sedangkan pada hari ke-9 hingga hari ke-18 mengalami penurunan sebesar 0,137% per hari. Sementara itu, untuk F2X2IS topinya, yaitu untuk capaian vaksinasi dosis kedua apabila kurang dari 13,143%, maka akan menaikkan nilai CGR sebesar 0,046% pada setiap peningkatan capaian vaksinasi dosis kedua sebesar 1%. Namun apabila variabel capaian vaksinasi dosis kedua lebih dari sama dengan 13,143% dan kurang dari 13,502%, maka setiap penambahannya sebesar 1% dapat menurunkan nilai CGR sebesar 0,508%. Sedangkan apabila variabel capaian vaksinasi dosis kedua lebih dari sama dengan 13,502%, maka setiap pertambahannya sebesar 1% dapat menaikkan nilai CGR sebesar 0,422%. Oke, selanjutnya untuk kesesuaian data observasi dengan hasil estimasi dapat ditampilkan melalui plotting data observasi dan hasil estimasi sebagai berikut. Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa jarak antara data observasi dengan hasil estimasi tidak jauh. Bahkan terdapat beberapa objek yang berhimpitan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara data observasi dengan hasil estimasi. Selanjutnya, untuk rata-rata penurunan nilai CGR setiap subjek pada hari ke-9 hingga hari ke-18 adalah sebagai berikut. Diketahui bahwa rata-rata penurunan nilai CGR terbesar di antara 5 subjek penelitian di DKI Jakarta pada hari ke-9 hingga hari ke-18, yaitu ditempati oleh Kota Administrasi Jakarta Timur dengan rata-rata penurunan nilai CGR sebesar 0,17%. Sedangkan untuk yang terendah yaitu Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan rata-rata penurunan nilai CGR sebesar 0,12%. Sedangkan untuk rata-rata penurunan nilai CGR setiap subjek penelitian pada hari ke-9 hingga hari ke-18 berdasarkan capaian vaksinasi dosis kedua
Diperoleh hasil sebagai berikut, dengan rata-rata penurunan nilai CGR tertinggi ditempati oleh Kota Administrasi Jakarta Utara dan terendah ditempati oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan masing-masing rata-rata penurunan nilai CGR sebesar 3,72% dan 1,47%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, modul regresi non-parametrik di prediktor berdasarkan estimator transitive spline adalah sebagai berikut, yaitu YIS sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai P, FJ XJIS plus epsilon IS, di mana J-nya itu merupakan variabel prediktor 1 sampai 2, I-nya merupakan subjek penelitian 1 sampai N, S-nya merupakan pengamatan atau ulangan berjalan dari 1 sampai MI. Dengan F1 X1 IS-nya sebagai berikut, F2 X2 IS-nya sebagai berikut. Untuk yang kedua yaitu algoritma dan program. Yang pertama harus menginputkan dulu data pasangannya, setelah itu menentukan parameter smoothing tanpa melibatkan pembuat UE. Selanjutnya mengestimasi model regresi non parametrik menggunakan estimator transitive spline tanpa membabat UE untuk mendapatkan nilai errornya. Setelah dapatkan nilai errornya, dilakukan uji heteroskedasisitas dengan uji Levin. Setelah itu menemukan parameter smoothing optimum kembali dengan melibatkan pembobot W. Setelah itu didefinisikan matriks pembobot W-nya. Setelah mendapatkan matriks pembobot W, dilakukan estimasi model regresi dengan melibatkan matriks pembobot W. Setelah itu menghitung nilai estimasi beta topi dan y topi, dan yang terakhir menghitung nilai mean square error-nya. Kesimpulan yang ketiga yaitu implementasi algoritma dan program. Yang pertama, diperoleh parameter smoothing optimum dengan kombinasi order prediktor 1 adalah 1 dengan 1 titik knot yaitu 9, dan order prediktor 2 adalah 1 dengan 2 titik knot yaitu 13,143 dan 13,502. Kemudian yang kedua, hasil estimasi model regresi non parametrik di prediktor berdasarkan estimator transitive spline dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian untuk yang ketiga, berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa terjadi penurunan nilai CGR sebesar 0,137% per hari pada hari ke-9 hingga hari ke-18 dengan menganggap variabel lain konstan. Kemudian yang keempat, berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa terjadi penurunan nilai CGR sebesar 0,508% untuk setiap pertambahan capaian vaksinasi dosis kedua sebesar 1%, pada capaian vaksinasi dosis kedua lebih dari sama dengan 13,143% dan kurang dari 13,502% dengan menganggap variabel lain konstan. Kemudian untuk yang kelima, kota dengan rata-rata penurunan nilai CGR terbesar di antara 5 kota yang menjadi subjek penelitian pada hari ke-9 hingga hari ke-18 adalah Kota Administrasi Jakarta Timur yang rata-rata penurunan nilai CGR sebesar 0,17%. Kemudian untuk kota dengan rata-rata penurunan nilai CGR terbesar pada hari ke-9 hingga hari ke-18 di antara 5 kota yang menjadi subjek penelitian berdasarkan capaian vaksinasi dosis kedua adalah Kota Administrasi Jakarta Utara dengan rata-rata penurunan nilai CGR sebesar 3,72%. Selanjutnya untuk saran, yang pertama penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dengan melibatkan 2 maupun lebih variabel respon untuk mengetahui keterkaitan antar variabel responnya. Kemudian yang kedua, penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan algoritma dan program R yang lebih efisien dengan sekali inputan untuk mempercepat proses analisis. Kemudian yang ketiga, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengambil kebijakan untuk lebih menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan memperketat beberapa kebijakan seperti aturan penggunaan masker, pembatasan kegiatan masyarakat, mengurangi kerumunan berlebih di tempat umum, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.